Intinya obat yang mengandung senyawa steroid ini nggak boleh dipakai Sembarangan, sembarangan. betul. Karena Jangan terlalu murah lah pakai itu. kalau dipakai bukan pada Tempatnya. tempatnya, itu akan menimbulkan efek samping. Ya, Oh gitu. Paling bahaya? kalau yang short term ya Heeh. bisa menimbulkan mual, muntah, terus agak susah tidur, gangguan nafsu makan, terus mungkin agak diare Saya pernah sedikit tuh gitu. batuk di resepinnya obat, saya nggak tahu apa sih. Cuman habis itu efeknya mual, mungkin itu Iya, steroid ya. bisa. Oke, karena efek samping salah satunya adalah mual yang Iya, paling short term, yang paling rendah. iya. Oke, yang paling Perutnya nggak enak gitu. nggak short termnya, long termnya. Long termnya. Ngebahas soal radang Ada sama nyamuk. kurang fokus sih. Oh, tapi nyamuk bisa menimbulkan efek radang nggak? Bisa. Bisa. Kalau misalnya dia gigit kita, di dalamnya ada virus, kan nyamuk pembawa, salah satu hewan yang bisa membawa virus di dalam tubuhnya, bisa menularkan banyak penyakit, nggak cuma demam berdarah, bisa chikungunya, bisa malaria. Ih, pinter loh. Mas Jose sudah Mas bersabda. Jose, Gimana kalau Mas Jose gantiin saya aja deh? Boleh Sweet ya? aja gimana Switch tuh? aja ya, saya jadi operator. Nah ini dikaitkan dengan steroid. Kenapa tapi istilah steroid ini katanya sering menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Ya. Kenapa dok? Padahal itu kan steroid, kalau tadi gambaran dokter Santi ya, steroid itu kan justru obat-obat juga kan? Iya, betul. Obat untuk penyakit radang yang kronis. Iya, betul. Kenapa jadi menimbulkan kekhawatiran di masyarakat? Sama nih, saya memberikan analog yang gampang ya, biar ngertinya lebih tokcer. Air bahaya nggak? Enggak, ya kan? Sekarang kita mau nyiram pohon nih. Kalau cuma nyiram pohon di kebon, kan pakai selang air cukup ya. Ini pakai selang yang buat pemadam kebakaran itu loh, apa namanya? Ya selang yang gede gitu. Ya kan? Kan jadinya lebay banget gitu. Nah, itulah gambaran yang bisa digunakan ketika steroid disalahgunakan untuk infeksi yang ringan, atau untuk reaksi peradangan yang ringan, atau bahkan untuk sesuatu yang sebenarnya nggak perlu pakai steroid. Misalnya batuk nih ya, tadi kan Mas Sony kan nyontohinnya batuk ya. Batuk itu sebagian besar memang disebabkan oleh virus dan bakteri. Tetapi kan tidak semua batuk itu merupakan reaksi infeksi yang membutuhkan steroid. Ada juga misalnya batuk yang karena polusi. Ada juga batuk yang misalnya karena GERD. Ada juga batuk yang misalnya karena jantungnya yang masalah gitu. Jadi tidak semua keluhan itu ujungnya harus dengan steroid. Nah, masalahnya masyarakat kita itu suka ngulang-ngulang resep. Suka berobat berdasarkan kata orang. Suka berobat berdasarkan kata tetangga. Paketan. Enggak, ya kata tetangga. Paketan-paketan juga tuh. Di toko obat, di beberapa apotek yang nakal suka ngasih paketan-paketan. Oh, ada ya? Ini paket obat batuk radang gitu. Nah, di dalamnya biasanya ada kortikosteroidnya. Nama kortikosteroid itu biasanya belakangnya itu son atau solon. Jadi bukannya Mas Sony, son gitu, bukan. Belakangnya kan? Belakangnya. Jadi dexamethasone, bison, betamethasone, bison, prednison, bison nggak masuk. Atau belakangnya solon, metilprednisolon. Gitu. Jadi belakangnya solon atau belakangnya son itu biasanya menunjukkan itu kortikosteroid, walaupun tidak selalu ya. Ada aja yang betamethasol misal apa itu merupakan kortikosteroid tapi belakangnya kan nggak son nggak solon. Tapi mostly sebagian besar belakangnya son belakangnya solon. Kok jadi menimbulkan kekhawatiran? Karena memang apakah karena ketika steroid dipakai untuk penyakit yang nggak terlalu berbahaya jadinya ada efek, makanya menimbulkan kekhawatiran? Kalau dipakainya cuma sesekali
dalam dosis yang rendah. Dan sebetulnya kalau di bawah pengawasan dokter, tapi kalau di bawah tapi susah juga, dokter pun ada oknumnya kan. Kadang-kadang dokter, ada beberapa dokter yang nggak percaya diri, yang atau mungkin meriksanya kurang, atau mungkin apalah alasan pribadinya dia gitu. Itu seringkali meresepkan steroid. Jadi asal pasiennya batuk, semua batuk diterapi dengan sama. Obat ini, obat ini, obat ini. Pokoknya kalau asal batuk dikasihnya itu aja. Dan itu dan padahal sebenarnya batuk itu pada setiap pasien kan beda-beda. Tapi ada loh dokter yang kayak gitu. Saya kenal salah satunya. Oke, boleh sebutin namanya? Jangan dong, nggak baik. Gitu. Jadi apabila disalahgunakan, efek sampingnya banyak. Oh gitu. Makanya kalau sahabat Sonora misalnya ada mengalami keluhan gitu, pertama memang ya kalau mau minum obat warung dulu gitu boleh. Tapi sebetulnya kan metilprednisolon ini bukan obat warung, tapi sebenarnya gampang dicarinya sekarang gitu ya. Karena pengaturan obat itu beneran literal di warung bisa didapat atau tetap di apotek? Obat warung saya nggak yakin sih. Oke. Karena kalau warung itu kan obat yang dibuat di yang apa? Pabrik. Yang benar-benar ini itu nggak ada ya yang kandungan. Biasanya enggak sih. Tapi ya. beberapa toko obat, bahkan beberapa apotek yang nakal ya, itu ada. ngasih paketan biasanya yang dipakai metilprednisolon sama dexamethasone. Intinya obat yang mengandung senyawa steroid ini nggak boleh dipakai sembarangan. Betul. Karena kalau jangan terlalu murah lah pakai itu. Karena kalau dipakai bukan pada tempatnya itu akan menimbulkan efek samping. Ya. Oh gitu. Paling bahaya? Kalau yang short term ya, bisa menimbulkan mual, muntah, terus agak susah tidur, gangguan nafsu makan, terus mungkin agak diare sedikit. Saya pernah tuh gitu. Batuk di resepinnya obat, saya nggak tahu apa sih. Cuman habis itu efeknya mual, mungkin itu steroid ya? Bisa. Oke, karena efek samping salah satunya adalah mual yang paling short term, yang paling rendah. Iya. Oke, yang paling perutnya nggak enak gitu. Yang paling nggak short termnya, long termnya? Long termnya dia bisa merusak tulang. Oh gitu. Tapi tadi short term itu juga bisa menyebabkan sedikit peningkatan gula darah, sedikit peningkatan tensi. Kalau long termnya bisa merusak tulang, bisa membuat muka itu jadi kayak bulan, moon face, bisa menurunkan daya tahan tubuh. Karena kan dia dia kan menekan reaksi radang. Padahal sebenarnya reaksi radang itu sesuatu yang positif buat badan kita. Karena itu merupakan usaha tubuh untuk melawan musuh-musuh. Wah, kayak ini melawan musuh-musuh negara, musuh-musuh yang akan menghancurkan tubuh kita gitu, yang akan mengganggu, menimbulkan gangguan di tubuh kita gitu. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang positif gitu. Nah, ketika itu ditekan, maka badannya jadi tidak berdaya. Misalnya, ini sering nih kesalahan yang dilakukan oleh, saya nggak tahu sih, kadang-kadang mantri gitu ya, kadang-kadang bidan gitu, atau dokter yang mungkin ya itu nggak percaya diri gitu ya, atau teledor atau apapun lah alasannya gitu. Kadang-kadang gatel-gatel itu tuh biasanya paketannya pasti ada itu steroidnya. Memang benar steroid itu meredakan gatal-gatal dengan cepat gitu. Tapi masalahnya tidak semua gatal-gatal itu disebabkan oleh alergi atau bakteri. Peradangannya itu belum tentu disebabkan oleh si alergi dan si bakteri. Nah, kalau misalnya reaksi gatal itu kan merupakan salah satu dari reaksi peradangan gitu ya. Nah, kalau misalnya gatal merah bengkak di kulitnya itu karena jamur misalnya, atau karena virus misalnya, kalau dikasih steroid itu malah kita jadi kayak ngasih pupuk di pohon. Saya pernah tuh dapet tuh pasien gatel-gatel, kulitnya merah-merah gitu, terus oleh dokter dikasih kortikosteroid, terus datang ke saya,
jadi satu badan, ternyata dia Aduh. merah-merahnya itu karena cacar air. Jadi steroid itu makanya kenapa sering dikhawatirkan oleh masyarakat karena itu ibaratnya pisau bermata dua ya. Iya. Kalau nggak dipakai ini malah jadinya makin parah lagi, Iya, menimbulkan penyakit baru malahan ya. Pisau bagus buat motong, tapi ketika perumpamannya nggak bisa, nggak masuk Nggak masuk ya. nggak masuk. Ya, saya kurang. Maksudnya makainya, tapi ketika itu dipakai pisau bermata dua, iya masuk. Tapi ketika saya pakai perumpamaannya, jadi kayak tadi selang air gitu, nggak masuk. Jadi intinya steroid bukan berarti harus dihindari, karena itu benar-benar obat dewa, gitu. Tapi alangkah bijaksananya apabila kita menggunakan obat steroid tidak secara sembarangan, mengingat efek sampingnya juga banyak, dan mengingat itu tuh menekan reaksi imun badan kita gitu loh. Dan kalau tadi yang serem lagi, kalau secara long term digunakan secara terus menerus, itu bisa membuat badan kita lupa membuat si steroid yang alami. Iya. Oh my god. Lantas kapan? Karena dapat terus kan dari luar kan. Sama kayak misalnya anak kecil gitu, dari kecil dikasih uang sama orang tuanya, udah gede dikasih uang lagi, udah bujang, udah agak dewasa dikasih lagi uang. Jadi lama-lama dia lupa caranya nyari ngelunjak duit. Jadinya ya.